Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramdan Fedila dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Prodi Ilmu Komputer semester 3 dengan NIM 24071017. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang membahas bagaimana komputer dapat mengenali objek dari sebuah gambar. Nah, dataset yang saya gunakan kali ini adalah Civar 10 dataset. Nah, yaitu kumpulan 60.000 gambar berwarna berukuran kecil yang terbagi ke dalam 10 kategori objek seperti mobil, pesawat, hewan, dan lainnya. Nah, dengan menggunakan metode convolutional neural network, kita akan melatih model mampu mengklarifikasikan gambar secara otomatis. Nah, di sini saya mengambil datasetnya itu dari Kaggle ya guys. Nah, ini Civar 10 Image Classification with CNN. Nah, di sini saya mendownloadnya. Di download kode. Nah, oke, kita lanjut aja ya ke datanya langsung. Nah, ini ada namanya import warning. Nah, ini ada import library-nya. Di sini ada import CV2. Yang dimana CV2 ini untuk kegunaannya membaca dan memproses gambar. Nah, yang kedua ada NumPy, import NumPy as NP. Nah, di sini import NumPy ini biasanya digunakan untuk operasi numerik dan array. Nah, yang ketiga di sini ada urlib.request. Nah, di sini untuk mengambil gambar dari URL link. Nah, yang keempat ada matplotlib payload ya. Nah, ya itu. Ini biasanya matplotlib payload ini digunakan untuk memunculkan visualisasi gambar. Nah, di sini juga ada yang keberapa nih? Kelima ya. Di sini ada train split. Nah, di sini test split ini untuk membagi data training dan testing. Oke, yang keenam ada Civar 10. Civar 10 ini guys. Civar 10 ini biasanya digunakan untuk dataset Civar 10 yang bawaannya keras. Nah, image data generator. Nah, ini biasanya digunakan untuk augmentasi data gambar. Dan selanjutnya kita ke TU kategorikal. TU kategorikal ini untuk mengubah label ke bentuk one hot encoding. Nah, di sini juga ada sequential, sequentialnya. Nah, sequential ini digunakan untuk model CNN berurutan. Dan Conv2D dan Max Polling 2D ini biasanya digunakan untuk layer utama CNN, dan dropout ini untuk mencegah overfitting ya itu. Dan ini flatten ini digunakan untuk mengubah pattern map ke vektor. Oke, lanjut aja kita ke Xtrain ya. Kita ke Xtrain E-Train. Nah, di sini biasanya kita menggunakan Xtrain dan Xtest ini untuk loading datasetnya. Ini ada banyak sekali nih datasetnya guys. Dan 20 detik per stepnya. Nah, lanjut kita lanjut aja ke afterward. Let's take an overview of the Civar 10 dataset. Oke. Di sini Civar 10 class atau class name. Nah, di sini ada yang namanya pesawat, mobil, bird, cat, deer, ini deer rusa, anjing, katak, kuda, kapal, dan truk. Oke. Ini create a new figure. Nah, di sini PLT figure pixels 15,15. Nah, di sini loopnya over the first 25 image for I in range apa tadi. Nah, ini create-nya as upload, display image. Nah, ini extract
langsung aja ini display the figure-nya plt.show. Nah ini dia langsung muncul saat di running. Ini sudah saya running karena kalau tidak di running bakal lama ya. Running ini aja semuanya aja kita spill ya. Ini bagian pertengahan. Ini ada gambar ini udah anjing, ini kucing, ini dan truk, ini rusa. Bentar guys, ini connect aja. Oke nih, ini kucing, nah sama semua. Ini yang digunakan tadi pada dataset tadi, yang diketik tadi ini langsung muncul semuanya gambarnya di hasil previewnya. Nah oke, lanjut kita ke step 3 data preprocessing. Nah step 3 ini yang pertama normalization of image data. Nah ini convert pixel value data type to float 32. Xtrend sama dengan x underscore trend dot step float 32. Nah ini float 32 tadi kita memakai kode float 32 di normalization of image data ini. Nah ini juga untuk menghitung perkiraan standar deviation of the training image. Nah ini xtrend, kita menggunakan xtrend, std, xtrend, dan normalis the data. Jadi ini value dari 7 is at prevent division by 0. Nah ini kodenya. Selanjutnya kita skip ke step 3.2. Nah one hot encoding of label. Then I am going to convert the class labels one hot vector transfer the categorical label into a format suitable for multicast classification by neural network. Nah sini untuk kode trend lagi ya, dan ini kita validnya dulu, kita cek valid, dan yang terakhirnya itu kita cek tes. Oke, ini ke step 3.3 data augmentation. Nah ini nggak ada datasetnya. Oh ada nih, ini data augmentationnya, data generator, image generatornya, rotate image ini biar merubah gaya gambarnya menjadi, misalkan tadinya landscape menjadi potret begitu guys. Ini bisa diatur rotate-nya itu menjadi berapapun yang kalian mau, misalkan 90 derajat ataupun 180 derajat juga bisa di sini. Ini with shift range, shift image horizontally by up to 12% of their width. Lanjut ke height shift range. Ini sama juga, ini bisa kalian ubah sesuka kalian mungkin lah. Ini apa, perubahan height-nya, width-nya juga. Nah ini horizontal juga nih, mau di horizontal atau tidak, itu true atau not, true atau false ketikannya. Ini zoom image, mau sebesar apa kalian mengzoom image itu agar tampak jelas atau tidak. Atau mau biasakan saja, itu saya menggunakannya 0,1% ini guys. Tidak usah besar-besar karena semua orang akan tahu pada gambar itu gambar apa. Nah di sini ada terrain brightness, ini cahaya ya. Cahayanya biar tidak terlalu terang dan over, biasanya menggunakan 0,9,11. Shift range dan channel shift range ini terlalu berguna lah ya. Berguna deh. Tapi ya opsional aja sih. Lanjut aja kita ke step 4, define chain end model architecture. Nah ini bacaannya kalian baca sendiri aja ya guys. Ini tidak usah dibaca sih sebenarnya. Kalau saja. Lanjut kita ke initialize model, second tail model. Model sama dengan second tail sama dengan hashtag set
The weight ini berat ya, berat decay value. Nah, sama dengan 0,0001. Itu second convolutional layer similar first. Ini kita menambahkan model ke convert di filter di 32 karena size. Nah ini weight decay. Oke, ini banyak banget ya. Ini ada DDA fully connected layer, softmax activation function for outputting class probability details. Nah, let's display the detail. Display detailnya guys, arsitekturnya. Oke, convert to D. Ini berapa? 32 semua ya. 32, 32, 32. RAM-nya yang beda. RAM-nya di sini 896. Yang batch normalization-nya 128. Langsung skip aja nih. Nah, nih total params-nya 0,53 MB. Banyak ini params-nya. Lebih banyak params daripada lebih banyak total params-nya banyak, dan trainable-nya juga trainable paramnya juga banyak. Cuman beda sekitar 1 MB dengan total paramnya. Nah ini non trainable-nya cuma 7,5 KB. Itu sangat sedikit, tidak menguras banyak memori. Nah, yang kelima di sini ada training the CNN model. Ini yang dimaksud saya tadi. Mengapa saya tidak mengerunning saat saya memvideokan ini? Karena saat saya running ini selesainya sekitar 3 sampai 4 jaman lah. Supaya biar running semua ininya ke 300 epoch. Nah, ini saya kebetulan di sini kan epochnya 300 ya. Dan saat saya jalankan di sini hanya sampai berapa? Bentar guys. Oh ini. Lewat. Nah, ini epochnya sampai 204 saja. Nah, ini early stopping. Berarti ini karena gangguan jaringan kali ya. Tiba-tiba menyetop sendiri, tapi di epoch 204 juga itu tidak masalah. Yang penting hasil preview di bawahnya itu muncul. Nah, ini sudah ya, ini epochnya, ini juga penting banget ini buat datasetnya, buat memunculkan datasetnya. Nah, ini step 6 visualizing the learning curves. Now I am going to generate plots for visualizing the training and validation loss and accuracy evolution over epochs using model history. Nah, di sini yang pertama di sini ada PLT figure fixed size-nya 15,6. Kita melatihkan plottingnya dulu dan validation loss. Nih model historinya. Dan sini kita memakai kode warna 8502D1 atau dengan warna 85D201. Oh, strong violet atau ungu apa namanya, ungu tua. Nah, di sini PLT plot model history validation load. Ini colornya dark orange, sedikit kayak coklat lah. Nah, di sini loss evolutionnya plotting. Nah, ini warnanya tadi tuh, warna trendingnya. Ini warna ungu dan orange. Nih, dia menggunakan kode tadi, yang dimana itu tadi ungu tua ya, yang kita sudah cek di sini di Google. Di sini strong violet atau ungu tua. Oke, di sini nilai datanya 200 sampai 2,25 up 2,25 lossnya. Video dan lossnya hanya menyampai kayaknya nih 170-an di sini. 170-an dan 200 sama dengan trend loss.
Nah, ini akurasi evolutionnya hanya menyampai yang dan akurasinya ini kayaknya sampai di 0,9, tapi yang validity dan akurasi tidak menyampai, ini kayaknya di 0,85. 0,85. Nah, di sini juga validity dan akurasinya cuma sampai 0,45 ini, setengah. Di sini dan akurasinya menyampai 0. Lanjut aja kita step 7, evaluating the optimal model on test data. Oke, next aja kita step 8 ya. Nah, ini display the image. Let's see your desired image. Nah, image-nya ya. Image mobilnya. PLT show image. Nah, ini untuk menampilkan tadi. Nah, ini grid. Grid ini untuk biar ada kotaknya, biar lebih estetik lah. Dan ini PLT show untuk memunculkan dia juga. Gambarnya agak sedikit kayak ada bingkai-bingkai fotonya gitu ya. Emang biar tampaknya itu lebih bagus. Di sini ada we need to pre-process it in the same way as we did with the training and test data. Nah, kita training data ini kita melakukan tes data dan training proses juga ya. Ini image CV2 resize ini apa ya, semacam mengcrop gambar atau coba kita cari dulu, saya juga agak lupa. Ini resize ini apa ya, apa itu resize ada, oh ya betul, mengubah ukuran atau kayak semacam cropping tadi. Image reshape-nya, nah make the precision 1%, 1/1 second per step. Oke, the prediction yang terakhir guys, ini last ya. The prediction will be 10 element probability vector to get the predicted class. We find the index with the maximum value. Oke, di sini predict class-nya yang gunakan tadi adalah itu. Oke guys ya. Jadi hasilnya itu yang keluar adalah truk. Oke, sekian dari video saya dengan presentasi Sivarten ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan maaf jika ada salah kata. Kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.